Di sebuah desa dongeng Eropa yang terpencil, di mana atap-atap rumah berwarna biru, kontras dengan jalanan batu yang diselimuti lumut lembut, hiduplah seorang gadis kecil bernama Tara. Desa mereka, Luminor, selalu diselimuti suasana magis, seolah terjebak dalam mimpi abadi. Di bawah langit yang kerap berwarna susu dan emas lembut, Tara, dengan rambut pirang ikalnya yang selalu terurai berantakan, gaun ungu muda yang sederhana, dan sepatu kulit coklat kecilnya, memiliki wajah polos yang senantiasa dipenuhi rasa ingin tahu. Ia tinggal di sebuah rumah batu kecil yang nyaman di ujung Bukit Kabut, sebuah tempat di mana kabut pagi seringkali menari-nari seperti selendang sutra. Sebelum akhirnya diusir oleh hangatnya mentari, rumahnya adalah tempat yang hangat, penuh dengan aroma roti panggang dan bangga-bengga liar yang dipetiknya dari padang rumput di sekitar. Setiap sudut rumah menyimpan cerita, setiap benda memiliki kenangan, dan bagi Tara, rumah itu adalah dunianya yang paling aman dan penuh keajaiban. Pagi itu, suasana terasa berbeda. Hujan deras yang mengguyur Luminor semalaman akhirnya berhenti, menyisakan udara yang segar dan aroma tanah basah yang menenangkan. Saat Tara masih bergelung nyaman di tempat tidurnya, sebuah keajaiban kecil terjadi. Cahaya matahari pagi yang lembut berhasil menembus celah awan tebal, lalu menyelinap masuk melalui jendela kamarnya yang berbingkai kayu. Namun, ini bukan cahaya biasa. Cahaya itu terurai menjadi spektrum warna-warni yang begitu indah, seolah-olah benang-benang pelangi yang hidup sedang menari-nari dengan lincah di udara kamarnya. Sinar-sinar itu memantul di dinding, di lantai kayu, dan di wajah Tara, menciptakan pola-pola berkilauan yang membuatnya terpesona. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, matanya yang besar dan penuh rasa ingin tahu, mengikuti setiap gerakan cahaya magis itu, merasa seolah-olah pagi itu semesta sedang membisikkan sebuah rahasia hanya untuknya. Setelah menikmati tarian cahaya itu, Tara teringat akan boneka kain kesayangannya yang ia beri nama PIP. Ia mencarinya di seluruh penjuru kamar, di bawah bantal, di dalam keranjang mainan, namun Pip tidak ada di sana. Mungkin ia bersembunyi di dalam lemari, gumam Tara pada dirinya sendiri. Ia pun beranjak menuju lemari kayu tua peninggalan neneknya yang berdiri kokoh di sudut kamar. Saat ia membuka pintu lemari dan menyingkirkan beberapa gaun lamanya, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di dinding belakang lemari yang gelap, tersembunyi sebuah pintu mungil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pintu itu begitu kecil, mungkin hanya setinggi lututnya, dan terbuat dari kayu berwarna pucat yang dihiasi dengan ukiran awan-awan lembut dan bintang-bintang berkelip. Jantung Tara berdebar kencang, campuran antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Saat tangannya yang mungil hendak menyentuh kenop pintu yang berbentuk bintang kecil, angin sejuk tiba-tiba berdesir lembut dari celah pintu itu, membawa aroma yang aneh seperti aroma permen kapas dan hujan musim panas. Bersamaan dengan desiran angin itu, sebuah suara kecil yang sangat lembut dan merdu berbisik tepat di telinganya. Suara itu terdengar seperti lonceng angin yang berpadu dengan gemericik air. "Masuklah, Tara, pelangi menunggumu," bisik suara itu. Tara terkesiap. Ia melihat sekeliling kamarnya, mencari sumber suara itu. Tetapi ia sendirian. Suara itu terasa begitu nyata, begitu meyakinkan, dan penuh dengan janji petualangan. Rasa takutnya perlahan sirna, digantikan oleh keberanian yang tiba-tiba mekar di dalam hatinya. Dengan tekad bulat, ia memutar kenop bintang itu. Begitu pintu kecil itu terbuka, dengan derit pelan, mata Tara terbelalak tak percaya. Pemandangan di hadapannya bukanlah dinding belakang lemarinya yang gelap, melainkan sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah dunia yang penuh dengan warna-warni yang melampaui imajinasinya. Di hadapannya terhampar langit luas yang berlapis-lapis warna pastel ungu muda, biru susu, kuning madu, dan merah jambu, lembut seperti kue lapis raksasa. Sebuah sungai berkilauan mengalir dengan tenang di bawah jembatan cahaya. Airnya tampak seperti kaca gula cair yang memantulkan warna langit. Di kejauhan,
Menara-menara kaca warna-warni menjulang tinggi, dan burung-burung dengan sayap gemerlap terbang melintasi taman bunga raksasa yang menebarkan aroma manis ke seluruh penjuru negeri. Semuanya terasa begitu hangat, lembut, dan magis, seperti sebuah mimpi indah sebelum tidur. Di tengah kekagumannya, sesosok makhluk anggun datang mendekatinya. Itu adalah seekor kuda putih yang seluruh tubuhnya berkilauan seperti debu bintang, dengan surai dan ekor yang menjuntai dalam gradasi warna pelangi yang lembut. Makhluk itu melangkah dengan ringan, seolah menari di atas udara, lalu berhenti di hadapan Tara dan menundukkan kepalanya dengan sopan. "Selamat datang di negeri pelangi, Tara," kata kuda itu dengan suara yang ramah dan menenangkan. "Namaku Lirio." Tara, yang masih terpana, hanya bisa tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengelus surai Lirio yang selembut awan. Sentuhan itu terasa hangat dan nyata, meyakinkannya bahwa ini bukanlah sekadar mimpi. Lirio seolah mengerti kekaguman Tara dan menundukkan tubuhnya, mengundangnya untuk naik ke punggungnya. Tanpa ragu sedikit pun, Tara naik ke punggung Lirio yang nyaman. Dengan langkah ringan, Lirio membawanya terbang melintasi negeri ajaib itu. Mereka melintasi padang luas yang dipenuhi bunga-bunga aneka warna yang bisa bernyanyi dengan nada-nada ceria saat disentuh angin. Di sekitar mereka, kupu-kupu dengan sayap sebening kristal bergaun gemerlap menari-neri, meninggalkan jejak kilauan di udara. Tara tertawa riang, merasakan angin lembut menerpa wajahnya saat mereka melaju di antara menara kaca dan jembatan cahaya. Ini adalah petualangan terindah yang pernah ia bayangkan. Ia merasa bebas, bahagia, dan menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Lirio menceritakan bahwa negeri pelangi mendapatkan cahayanya dari sebuah kristal besar di puncak bukit tertinggi yang menjaga agar semua warna tetap hidup dan bersinar. Namun, di tengah keriaan mereka, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Tara memperhatikan bahwa warna-warna cerah di sekelilingnya perlahan mulai memudar. Langit yang tadinya berwarna-warni cemerlang kini menjadi pucat, lagu bunga-bunga menjadi lirih, dan kilau sayap kupu-kupu meredup. Lirio pun menghentikan langkahnya dengan cemas. "Ada apa, Lirio?" tanya Tara dengan khawatir. Lirio menengadah ke arah puncak bukit tertinggi. "Lihatlah, Tara, kristal cahaya. Cahayanya hampir padam," jawab Lirio dengan suara sedih. Tara mengikuti arah pandang Lirio dan melihat bahwa kristal raksasa yang tadinya bersinar terang kini hanya memancarkan cahaya redup yang berkedip-kedip lemah. Negeri pelangi terancam kehilangan warnanya dan tenggelam dalam kegelapan. Melihat kesedihan di wajah Lirio dan memudarnya keindahan di sekelilingnya, hati kecil Tara dipenuhi keberanian. Ia tidak ingin keajaiban ini hilang. "Bawa aku ke sana, Lirio, cepat," serunya. Lirio segera berlari secepat kilat menuju puncak bukit. Setibanya di sana, Tara melompat turun dan berlari mendekati kristal cahaya yang dingin dan hampir padam itu. Tanpa rasa takut, dengan tangan mungilnya, Tara memeluk permukaan kristal yang dingin itu seerat yang ia bisa. Ia memejamkan matanya, memikirkan semua keindahan yang telah ia lihat, semua kebahagiaan yang ia rasakan. Lalu, dengan suara tulus dari lubuk hatinya, ia berbisik lembut kepada kristal itu, "Cahaya tak akan pernah hilang selama kita percaya padanya. Aku percaya padamu." Seketika itu juga, keajaiban terjadi. Dari telapak tangan Tara yang menempel di kristal, seberkas cahaya hangat mulai mengalir, menyebar ke seluruh permukaan kristal seperti riak air. Kristal itu mulai berdenyut, semakin lama semakin terang, hingga akhirnya meledak dalam pancaran cahaya pelangi yang dahsyat. Warna-warna di seluruh negeri kembali hidup, bahkan lebih cemerlang dan indah dari sebelumnya. Langit kembali bersinar, bunga-bunga kembali bernyanyi dengan riang, dan pelangi di langit membentang lebih megah. Lirio meringkik gembira, dan seluruh penduduk negeri pelangi bersorak-sorai. Tara tersenyum bahagia. Hatinya dipenuhi kehangatan karena tahu bahwa keberanian dan keyakinan kecilnya telah menyelamatkan sebuah dunia. Saat ia masih menikmati pemandangan itu,
Pintu kayu mungil tempat ia masuk tadi perlahan muncul kembali di dekatnya, bersinar lembut, seolah memanggilnya untuk pulang. Dengan berat hati, ia memeluk Lirio untuk terakhir kalinya, lalu melangkah melewati pintu itu, kembali ke dunianya, membawa kenangan abadi tentang negeri pelangi di dalam hatinya.